Hai guys, welcome back to On The Spot. Hari ini saya Sabrina Raisa ditemani oleh Cisharon Gracia. Hari ini kita akan diskusi terkait dengan company yang bergerak di sektor CPO. Prospek pertumbuhan permintaan minyak sawit tentunya telah disupport oleh pemerintah Indonesia per Februari tahun 2022, di mana bahan bakar minyak sawit nantinya juga akan ada permintaan yang lebih banyak, khususnya untuk peningkatan dari sisi komposisi untuk solar. Nah, kita mungkin langsung bahas aja karena telah hadir di samping kami dari PT company dari Sumber Tani Agung Resources. Di samping saya ada Pak Mosfly Ang selaku Presiden Director dan juga Pak Edward Wijaya selaku Deputy Finance Director. Betul ya Pak? Ya, betul. Oke, selamat datang Pak. Yes. Makasih udah undangannya. Oke. Nah, mungkin kita langsung pengen bahas aja Pak sebelum nanti terkait dengan financial performance dan lain sebagainya. Boleh diceritain Pak sejarah singkat dari company ini berdiri Pak? Apakah family business atau seperti apa? Oke, makasih ya atas kesempatan dan undangan dari Cipta Dana. Jadi boleh saya gambarkan, sebenarnya Sumber Tani Agung Resources atau STAA ini berdiri sekitar 1970. Jadi sampai hari ini kita udah bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit lebih kurang 50 tahun lebih. Oke. Jadi di awalnya pengembangan perkebunan ini didirikan oleh Pak Suwito Wijaya. Itu beliau udah almarhum. Jadi waktu itu sebenarnya pemain sawit untuk swasta itu hampir gak ada ya. Waktu zaman 1970 itu masih investor asing itu dari Belgia, beberapa negara. Jadinya karena beliau itu adalah perusahaan spare part yang mensuplai ke perkebunan-perkebunan, dari sana beliau mulai berkenalan dengan perkebunan sawit dan mendapat kesempatan untuk membangun perkebunan sawit karena direkomendasi salah satu investor dari luar kan gitu. Nah, jadinya mulai itu kita invest di perkebunan kelapa sawit. Jadinya sejak waktu itu mulai kita melakukan diversifikasi pengembangan usaha kita. Jadinya mulai tahun 2000-an STAA mulai pengembangan. Jadinya saat ini sebenarnya pengelolaan perkebunan kita itu, bisnis kita itu di generasi kedua, tapi secara manajemen udah profesional semua. Foundernya itu, shareholders itu semua duduk udah di luar struktur kepengurusan direksi udah. Jadinya semua manajemennya udah profesional. Jadinya mulai tahun 2000 pengembangan usaha dilakukan. Jadinya dari Sumatera Utara kita berkembang ke wilayah Kalimantan Barat, ke wilayah Kalimantan Tengah, dan terakhir 2018 kita masuk ke wilayah Sumatera Selatan. Jadinya core bisnis kita selama ini adalah di upstream business. Jadinya kita fokus di perkebunan kelapa sawit, di plantationnya sendiri dengan CPO mill pengolahannya. Jadinya syukur kita dapat momentum tepat, yaitu di 10 Maret tahun 2022. Jadinya STAA melakukan IPO pencatatan saham ke publik. Jadinya untuk selanjutnya melakukan pengembangan usaha lebih lanjut lagi. Demikian sekilas pengembangan dari STAA. Oke. Nah, bicara terkait dengan company CPO Pak, apa yang ngebedain STAA dengan CPO company lainnya Pak? Sebenarnya kalau kita lihat di market, terutama emiten-emiten yang bergerak di perkebunan sawit, sebenarnya hampir polanya agak 100% semua sama ya. Ada yang ada fokus hanya di upstream bisnis, ada yang di upstream dengan midstreamnya, ada kombinasi dengan downstreamnya. Jadinya ada yang fokus hanya ke internal crop dalam processingnya. Jadinya sebenarnya STAA ini kita fokus di upstream dengan kombinasi kita melakukan pemberdayaan yang cukup besar ke masyarakat, khusus untuk wilayah perkebunan kita di Sumatera. Karena di Sumatera itu perkebunan masyarakatnya masih banyak, perkebunan petani. Kita membangun industri kita, terutama industri CPO mill kita dengan kapasitas yang lebih besar, sehingga kita bisa mengabsorb produksi TBS dari perkebunan masyarakat. Nah, dengan kondisi seperti ini, kita mempunyai posisi balancing. Artinya gini, dari industri jika harga CPO lagi tinggi, kita bilang dari tinggi, pasti margin di plantationnya sendiri, on crop kita sendiri itu akan lebih tinggi. Artinya processing external crop itu akan marginnya lebih kecil. Tapi pada saat CPO harga lagi jatuh, on crop kita sendiri marginnya turun. Tapi processing external crop kita ini tetap stabil karena kita ngambil margin fix. Jadinya posisi STAA kalau kita melihat
harga lagi tinggi kita ikut tinggi, tapi harga lagi jatuh, margin kita juga agak jatuh banget compare dengan yang lain. Jadinya artinya model bisnis kita agak berbeda. Compare dengan artinya ini bisnis pola seperti ini bisa dijalankan di wilayah Sumatera karena plantation yang dikuasai masyarakat cukup luas. Kalau Kalimantan nggak bisa. Nah, itu yang membuat kita kalau kita perhatikan mungkin dari performa kinerja kita, biarpun kita size-nya agak sebesar yang lain, tapi net profit kita agak kalah dengan size yang lebih besar dari kita. Karena kita punya posisi balancing di sana. Karena marginnya itu sendiri ya Pak ya. Karena kita punya external crop yang mengcover untuk menstabilkan margin kita. Bisa dianggap itu sebagai hedging Pak? Sebenarnya yang kita melihat pola untuk menjaga pertumbuhan kita, net profit kita lebih stabil. Karena kalau kita misalnya full dengan 100% plantation sendiri, harga CPO naik, kita akan naik sangat kencang profit kita. Tapi pada saat CPO jatuh, margin kita juga jatuh semua kan gitu. Yeah. Nah, kalau yang ini kita lebih stabil. Okay. Jadinya mungkin agak berbeda ya pola pengembangan kita. Tapi dengan kecenderungan kemarin ini kan kalau data year on year-nya Pak, di Malaysia terjadi kenaikan inventory dari CPO cukup tajam ya. Dengan melihat seperti itu, Bapak ngelihat STA ke depannya gimana ya Pak, khususnya tahun ini? Oke, kalau kita melihat, sebenarnya kita melihat secara global dulu ya. Kalau kita melihat secara global, kita tahu produk CPO ini dia terkait dengan sektor pangan. Di satu sisi sektor pangan, di satu sisi dia sektor energi juga, karena bisa masuk ke biodiesel. Jadinya kalau kita udah bicara sektor pangan, yaitu pertambahan populasi manusia itu, ya kita tahu pasti tumbuh lah. Ya, kebutuhan ini udah menjadi, kalau kita bilang minyak goreng udah jadi kebutuhan pokok lah. Ya kan? Di sektor sisi energi ada kebijakan pemerintah. Beberapa negara menerapkan kebijakan biodiesel. Jadinya ini demand tumbuh. Di satu sisi kita lihat. Kita lihat di sisi yang lain, karena ini komoditas, sisi supply. Nah, bicara di sisi supply, secara worldwide, seluruh vegetable oil di dunia gak ada pertambahan supply produksi yang signifikan lagi. Karena keterbatasan lahan di satu sisi yang lain isu ESG, pembukaan lahan hampir gak ada. Jadinya kita boleh simpulkan pertambahan produksi tidak akan tumbuh signifikan. Dalam hal ini supply terbatas, demand ini tinggi. Jadinya secara teoritis tren ini akan naik. Oke, kalau kita bicara ada ending stock mungkin tahun lalu katanya ada. Sebenarnya ini hanya seasonal. Contohnya biasanya akhir tahun ekspor itu semua ditunda. Pengiriman tunda. Jadinya ending stock itu akan tinggi. Awal tahun ini semua udah distribusi lagi. Oh, jadi posisi per sekarang ini udah jadinya sebenarnya hanya isu sebenarnya distribusinya aja. Biasanya pemain eksportir itu akhir tahun udah jarang pengiriman. Menjelang Desember semua udah jarang pengiriman. Jadinya ini produksi semua ya simpan di tangki. Nah, Januari udah pengiriman lagi. Kalau dianggap seasonal biasa terjadi berapa kali Pak dalam satu tahun? Oke, kalau sebenarnya dari posisi perkebunan ini kita ada istilah low crop dengan peak crop lah. Jadinya biasanya di Q1 itu bukan Q1, first half itu produksi lebih rendah. Second half produksi akan lebih tinggi kan gitu, 4555 lah kalau kita bilang perbandingannya. Jadinya karena produksi akan lebih tinggi di second half, biasanya pemain semua itu tradingnya di akhir tahun itu whole stock semua. Karena kalau produksi lagi di peak crop, ya harga pasti akan bergerak cenderung turun sedikit kan gitu. Tapi begitu masuk ke posisi low crop, harga akan bergerak naik. Nah, jadinya sebenarnya kalau kita lihat secara tadi saya sampaikan secara gambaran global, malah terjadi pertumbuhan demand yang lebih tinggi kan gitu. Sedangkan supply-nya agak tumbuh. Ya kita bilanglah shock production lah. Nah, secara tren ini akan seperti itu. Karena apa? Pertambahan populasi manusia gak bisa dihalangi kan gitu. Ini akan terus tumbuh. Jadi itu akan impact ke financial performance tahun ini. Kita expect pembukuan akan bagus lah Pak. Oke, kalau kita bicara 2022 atau 2023 nih. Kalau 23, kalau kita lihat sekarang sebenarnya kalau kita bicara misalnya harga CPO, kelihatannya udah akan stabil di harga ini. Gak akan turun signifikan lagi.
ya kan. Dan memang kita tahu tahun lalu sampai ke 7.000 harga CPO, sekarang bergerak di 4.000-an, ya kan. Jadinya kalau mau terlalu rendah misalnya kembali ke 3.000-an, menurut saya itu impossible lah. Karena kalau kita lihat krisis kemarin ataupun perang Ukraina itu membuat kondisi, artinya komoditas itu merubah bottom line-nya kembali kan gitu. Seperti 98, 2008 terjadi perubahan bottom harga kan gitu kan. Jadinya bottom harganya nggak mungkin kembali ke sebelum kondisi itu kan gitu. Jadinya ini ya, kalau dengan kita bicara harga di 4.000-an, ya kita pasti ya punya keyakinan akan tahun ini secara total akan lebih baik dari 2022. Karena cost production ini akan turun. Rata-rata umur Bapak berapa ya? Saat ini rata-rata perkebunan kita sekitar 13 tahun. Oh, bagus. Dia masih Kalau posisi gitu. peak crop Ya. masih posisi prima. masih prima kan gitu. Tapi dengan puluhan tahun pengalaman udah jago lah Pak ya, kapan mesti replanting lagi, kapan ini, karena Bapak punya average 13 ya sebenarnya bagus ya, banget. memang kita maintenance ini di 13 kan gitu. Karena posisi kita ini secara umum saya katakan gini, untuk melakukan pertumbuhan posisi kami dari STAA ini sangat mudah ya kalau saya melihat gini. Artinya gini, kalau kita ambil kasar aja saat ini kita lebih kurang 48.000 area inti dan plasma ya, planted area. Kalau saya mengatakan saya ingin produksi saya tumbuh 10%, saya tinggal mungkin kita katakan dalam tanda kutip saya ekspansi kebun tambahan planted area 10% lah. Berarti tinggal tambahan area 4.600. Akuisisi kebun 4.600 gak terlalu ribet kan gitu. Dibandingkan kalau saya bilang compare dengan mungkin plantation yang lain yang cerita 100.000, 200.000. Bicara 10% itu mau cari kemana kan gitu. Nah, jadinya posisi grow kita, potensial grow ini masih sangat besar sih kita posisinya dari STAA ya. Oke. Bicara dengan IPO Pak, tadi Pak Mosfly juga sempat mention nih baru aja IPO lah Pak ya tahun lalu. Kira-kira dana penggunaannya sejauh ini seperti apa Pak yang sudah digunakan? Oke, sebenarnya kemarin IPO kita, penggunaan dana IPO kita tujukan untuk pengembangan ke industri downstream ya. Waktu itu rencana kita, jadinya ini yang sekarang lagi implementasi. Downstream dalam hal ini kita ingin melakukan pembangunan refinery dan fractionation-nya didukung dengan sarana tangki penyimpanan serta dermaga untuk ekspor kita. Di mana Pak? Yang di Sumatera atau yang di Kalimantan? Di Sumatera. Jadinya ini downstream ini kita letakkan di wilayah Dumai, Riau, yang sangat dekat dengan wilayah Sumatera Utara kita, perkebunan kita dan CPO mill-nya di sana, serta Sumatera Selatan kita. Oh, kalau yang di Kalimantan sendiri, jadi sekarang ada refinery atau? Belum. Di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, kita itu masih semua CPO mill. STAA saat ini sebenarnya masih bermain di sektor upstreamnya, di plantation dengan CPO mill-nya. Nah, kita ada masuk ke midstreamnya, yaitu pabrik Kernel casing plant. Kernel casing plant, KCP kita dengan software extraction-nya di Sumatera Utara juga, tapi itu output produk itu CPKO, CPKO, PKE, PKM. Jadinya sebenarnya ini lebih cenderung kita kategorikan sebagai midstream. Yang di Lubuk Gaung Dumai ini nanti downstream. Bicara financial performance Pak, di full year 2022 kan juga belum rilis ya Pak ya? Belum. Kira-kira gimana nih Pak? Mungkin Pak Edward bisa sharing nih. Mungkin secara produksi kita udah buat in-house financial statement sendiri. Secara produksi kita ada mengalami kenaikan mungkin udah sekitar 5% atau 8% gitu. Dan juga walaupun tahun lalu secara harga itu sangat volatile kan, bisa sampai 7.000 beberapa bulan tiba-tiba drop ke 3.200, tapi secara average selling price tahun lalu itu masih lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Jadi secara net overall pasti akan lebih tinggi daripada tahun 2021. Tapi ya angkanya kita belum bisa pastikan soalnya masih dalam proses auditor. Ya. Tapi berarti optimis lah Pak, tahun ini pasti. Ya, baik, apalagi kita satu hal juga, kita tahun lalu kan ada pertambahan kebun lagi di September. Jadinya kita kan September 2022 kita ada melakukan akuisisi tambahan kebun 6.000 hektar lagi. Di mana tuh Pak? Di Sumatera Selatan. Ya, dari area itu
sebenarnya itu kebun udah planted ya, tinggal kita melakukan sedikit rehabilitasi untuk perbaikan untuk meningkatkan produksinya. Dan tapi unik juga bahwa pegang dua ya, ada Sumatera, ada Kalimantan. Biasanya kan maunya orang-orang fokus tuh Pak. Ada pertimbangan kenapa tuh Pak? Sebenarnya gini, kita kan beranjak dari Sumatera Utara pengembangan kita. Jadinya Sumatera Utara kalau mau melakukan pengembangan itu udah terlalu berat, gak ada lahan, kebun-kebun juga gak ada yang mau dijual dalam size yang dimungkinkan. Jadinya waktu itu kita melihat potensi untuk pengembangan ke Kalimantan. Nah, jadinya boleh dibilang ekspansi ke Kalimantan itu kan dimulai dari pengusaha-pengusaha perkebunan dari Sumatera Utara yang masuk ke Kalimantan semua kan gitu. Nah, dari sana kita melihat tiap wilayah kan masih memungkinkan, cuma kita lebih konsentrasi ke barat dengan tengah. Kita agak terlalu memecah lagi kan gitu. Nah, dari sana kita melihat ada potensi dan peluang di Sumatera Selatan kita masuk. Jadinya dari sejarah pertumbuhan kita sebenarnya kita lebih mayoritas pengembangan perkebunan kita itu lewat akuisisi. Kita agak sedikit melakukan pengembangan perkebunan dari greenfield, artinya pembukaan lahan baru. Emang agak susah juga sih Pak ya, sekarang kan juga izinnya susah ya, udah nggak ada lagi kan? Ya kondisi sekarang nggak dimungkinkan, cuma waktu itu kita melihat karena kita udah pengalaman, kita tahu ini kebun bisa direhabilitasi, isunya apa, jadinya lebih mudah, lebih cepat bagi kita kan gitu, pengembangannya. Nah, tinggal kita identifikasi masalah sosial, masalah legalitas, kalau masalah teknis tanamannya, ya dengan pengalaman kita yang begitu lama, kita tahu gimana perbaikan harus dilakukan. Dengan adanya akuisisi itu kan otomatis akan terefleksi di profit and loss ya. Harusnya. Tapi yang akan tahun lalu refleksi di revenue tahun ini berarti. Ya, lebih signifikan di tahun ini dibandingkan tahun lalu karena akuisisinya kan September kemarin. Berarti kita akan lihat di buku tahun ini nantinya harusnya cukup bagus lah. Dari sisi outlook B35 Pak, gimana tuh implementasinya? Kalau kita melihat B35 ini, ya ini akan seperti yang tadi saya sampaikan, dari sisi energi, ya ini akan membentuk demand yang baru lagi. Kalau kita melihat kebijakan B30 ke 35 ini kan pertambahan kebutuhan CPO itu 2-3 juta ton lagi kan akan terserap ke biodiesel. Nah, dengan sendiri itu yang saya tadi sampaikan, harga susah akan bergerak terlalu rendah kan gitu. Jadi kalau Bapak lihat sih nggak mungkin di bawah 4.000 lah Pak. Kurang lebih range di 3 ya kalau memang market, kalau kita melihat ya beberapa pakar mengatakan 3.500 sampai ke sekitar 4.200 kan gitu. Jadinya di range atas inilah 3842 lah. Jadi masih ada possibility dia ke hit. Kalau sebelum pandemi kan 2000-an kan di bawah 3.000. Jadinya saya bilang ini setelah pandemi dan perang Ukraina Rusia ini membuat bottom yang baru sih. Ketolong juga extreme weather sih Pak ya waktu itu ya sempat ya 2019 2020. Jadi yang dia impact ke hasil inventory juga sempat turun banyak cuma rata-rata di 3 jutaan setahun. Jadinya sebenarnya ya sektor kelapa sawit ini agak fenomenal lah ya kalau saya bilang ya. Kondisinya banyak dipengaruhi kebijakan pemerintah yang kadang under kontrol kita juga. Kalau dari sisi ESG Pak, apakah benar-benar jadi challenge juga buat company kelapa sawit atau gimana Pak? Ya, saya boleh katakan dengan perkembangan saat ini yang lebih beroriented ke ESG, ya kita dari pemain kelapa sawit kita ya memang penuh tantangan kan gitu. Ya kita harus benar-benar concern melihat ke sisi ini. Jadinya memang kita dari STAA sendiri jauh sebelumnya kita udah concern. Jadinya biarpun bukan dalam kaitan dengan fokus 100% ESG, contohnya kita agak mayoritas pertambahan lahan kita itu bukan dari greenfield. Kita akuisisi. Sebenarnya kita menghindari pembukaan lahan. Ya boleh dibilang pola menghindari menerapkan ESG kan gitu. Kita menerapkan pengembangan lahan dengan akuisisi. Jadinya gak ada pembukaan lahan yang signifikan kan gitu. Jadinya lebih mudah kita menerapkan kebijakan sustainability di dalam operasional kita. Nah, ini yang menjadi concern kita juga ke depan kan gitu.
Kalau dari sisi customer base Pak, apakah posisinya STAA memaintain customer base yang udah ada atau aktif juga Pak untuk mungkin mencari customer base yang baru atau seperti apa Pak? Mungkin sebagai strategi di tahun 2023 Pak. Oke, kalau kita melihat dengan kebijakan pemerintah artinya ada penerapan DMO, ini sebenarnya menyulitkan pemain upstream untuk melakukan ekspor. Jadinya mau gak mau kita akan fokus ke penjualan secara domestik. Jadinya pemain customer base di domestik itu sebenarnya terbatas kan gitu. Hanya pemain yang udah masuk ke industri downstream. Dan ini juga customer base kita dari dulu sampai sekarang gitu. Nah, jadinya ada kebijakan pemerintah yang menghalangi sektor upstream ini untuk melakukan ekspor. Tapi dengan itu pun juga demand dalam negeri maksud Bapak Ya, cukup demand kuat dalam lah. negeri cukup Ditambah tinggi dengan, sih. Tadi ya Ya, biodiesel, biodiesel semua. semua. Jadinya kalau saya katakan dari pengalaman kita begitu lama, sebenarnya penjualan CPO ini kita agak perlu khawatir, gak seperti sektor yang lainnya. Oh, gimana produk kita harus dijual? Kita agak perlu khawatir. Produksi aja, top buyer tetap ada. Karena kebutuhan pokok juga ya Pak. Jadinya fokus kita sebenarnya di sektor komoditas perkebunan kelapa sawit. Kalau kita melihat, kita hanya fokus ke internal kita. Gimana cost efisiensi, gimana kita bisa lebih menekan cost production kita. Jadinya kalau untuk urusan penjualannya, karena kita base-nya bahan baku raw materialnya CPO, ya itu ada, marketnya terbuka kan gitu. Ya, kan? makanan sama make up ya Pak. Pak dari sisi inovasi Pak, karena semua sekarang bergeraknya ke digital, apakah ada juga Pak inovasi yang dilakukan oleh STAA? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, kita kan fokus ke internal. Gimana kita meningkatkan yield production kita, menekan cost production. Jadinya di dalam implementasi untuk efisiensi ini, kita menerapkan digital operational di dalam proses di lapangan. Jadinya gimana mengontrol pencatatan administrasi, gimana mendeteksi wilayah-wilayah yang katakan nggak terpantau. Karena kalau kita bicara perkebunan 40.000-an hektar ini kan sangat luas. Gimana pengawasan lapangan dilakukan? Jadinya implementasi terhadap kita bilang IoT, digital atau information cuaca. Karena pertama pemupukan harus dilakukan dengan tepat waktu, tepat dosis. Jadinya ini kadang sangat bergantung dengan cuaca. Nah, gimana informasi cuaca ini kita bisa pantau. Nah, jadinya itu ada kita ya pasang lah alat IoT sehingga dengan curah hujan sebesar berapa kita barusan lapangan ini barusan boleh lakukan pemupukan supaya efektif. Nah, pengawasan keamanan kita menerapkan implementasi drone karena wilayah terlalu luas. Ya, untuk perkebunan yang dalam tanda kutip susah tenaga kerja. Contohnya wilayah Kalimantan lebih susah tenaga kerja, kita fokus mengimplementasikan gimana mekanisasinya semua di sana. Jadi teknologi kita bawa untuk gimana operasional akan lebih efisien. Yes. Kalau dari sisi positif katalis Pak, mungkin kan tadi banyak banget yang udah disampaikan bahwa demand dari CPO ini nggak perlu khawatir. Karena domestik kan permintaannya terus ada gitu ya Pak ya. Kalau dari sisi downside risk Pak, untuk bisnis CPO ini sebenarnya ada nggak sih Pak? Sebenarnya kalau kita bilang risk ya, kalau tadi, ya dengan semakin diterapkan ESG itu menjadi risk untuk di sisi ini ya. Kita gimana meminimalkan isu-isu yang muncul sehingga operasional kita sejalan dengan ESG. Itu yang akan lebih meminimalkan risiko yang ada terjadi di lapangan. Contohnya kalau kita bilang dalam konteks ESG, ada isu gimana pemberdayaan lingkungan yang harus diterapkan kan gitu. Nah, selama perusahaan bisa menerapkan itu, kita akan meminimalkan isu sosial konflik di operasional kita. Karena kita berbicara dengan wilayah yang cukup luas ya, yang mencakup masyarakat yang begitu luas kalau bicara perkebunan kan gitu. Nah, ini yang harus kita kendalikan. Selama isu itu bisa terkendali, ya operasional akan bisa berjalan dengan baik. Bisa dibilang resiko ini juga nggak Pak? Kalau sekarang kan lahan terbatas. Artinya untuk Bapak grow pilihannya harus non-organik ya Pak ya? Jadi harus akuisisi.
Jadi untuk Bapak grow pilihannya adalah Bapak harus mengeluarkan dana yang besar untuk investasi untuk mendapatkan revenue yang lebih tinggi. Sebenarnya saya katakan nggak 100% benar kan gitu. Kenapa? Kita membuka lahan baru juga akan ada cost investasi. Jadinya sebenarnya komparasinya adalah dengan membuka greenfield, berapa cost yang kita lakukan dengan compare dengan melakukan akuisisi. Ya kan? Sebenarnya ini hanya additional cost. Pasti akuisisi kadang lebih tinggi dari kita pembukaan sendiri. Cuma di market kita tahu banyak juga pebisnis ataupun investor di bidang perkebunan yang nggak berhasil ya. Yang artinya give up lah dari sektor ini. Jadinya kita membayar margin lebih tinggi, artinya ada satu added value goodwill lah yang kita bayar, tapi kita mendapati risk yang udah lebih rendah. Artinya gini, legalitasnya udah selesai. Permasalahannya kita udah tahu semua, tinggal kita gimana beresin. Tinggal dibandingkan kita membuka yang baru. Yang baru ini ibarat kucing dalam karung ini. Medannya belum tahu. Medannya belum tahu, semua belum tahu, dan dia kadang investasi cost-nya bisa lebih tinggi kan gitu. Berarti memang untuk kedepannya Pak, kalau kita mau lihat company ini grow, mau nggak mau Bapak harus melakukan terus akuisisi lah Pak ya. Oke. Should expect begitu atau benar. gimana Pak? Ini sekarang kan dari STAA ini saat ini kita di upstream. Untuk pengembangan upstream, grow-nya pasti kita pertambahan area. Sedangkan pengembangan ke downstream ini akan grow juga kan gitu. Nah, jadinya kita melakukan diversifikasi dari CPO di sektor upstream ke industri downstreamnya dengan diversifikasi produk kita. Jadinya dengan kondisi ini artinya kita menciptakan added value yang lain, bukan hanya bergantung dengan CPO, sehingga kita memiliki pertumbuhan yang lebih positif lagi, bukan hanya bergantung dengan pertambahan luas area. Jadinya kalau kita lihat ke industri downstream itu sangat beragam kan gitu. Gak semua pemain CPO itu masuk ke sana. Jadinya biasanya kalau kita banyak investor yang fokus di upstream. Karena memang seperti kita dulu juga kita fokusnya di upstream. Kenapa? Margin di upstream ini tinggi. Kalau margin di sektor plantation upstream ini, perkebunan sawit ini dan CPO millnya, marginnya bisa 20%, 30% net profit marginnya. Gross margin itu sampai 45 sampai 50. 50%. Kemarin sampai 60 ya. Bisa. 60 bisa. Di gross margin. Itu di harga CPO berapa? Kemarin yang 7.000-an ringgit sampai 60%. Sebenarnya margin di sana tinggi, tapi begitu kita masuk ke sektor downstream, marginnya lebih rendah. Kita bicara kita jual TBS. Nah, di sana bisa net marginnya, net profitnya 40-an. Kita jual, kita masuk ke CPO-nya. Nah, bicara CPO-nya sendiri, artinya kita agak mengambil marginnya TBS kemari ya, hanya benar-benar CPO itu sekitar 10%. Turun ke bawah makin kecil lagi, tapi bermain di volume. Jadinya kalau dulu kita yang maunya simple ya fokus aja di plantation kan gitu, marginnya tinggi, volatile harga gak akan mempengaruhi selama production cost kita rendah karena margin kita 40-an%. Volatile harga gak akan terimbas kan gitu. Nah, tapi masuk ke downstream, nah ini akan dijaga kan gitu. Nah, jadinya sebenarnya kita udah punya upstreamnya, kita masuk ke downstream, sebenarnya kita mengambil added value tambahan ke bawah kan gitu. Karena low materialnya kita udah ada. Dan Bapak akan tetap gencar Pak untuk downstream produk. Ya, kita STA akan fokus ke sana juga gitu. Jadinya step by step kita akan lakukan. Jadinya tahap pertama ini refinery dengan fractionation-nya. Jadinya di kawasan kita bilang 40 hektar rencana industri kita, itu sebenarnya bisa master plan kita udah termasuk nanti oleochemical di sana, biodiesel di sana semua. Ini semua akan terreflect di pembukuan tahun berapa? Untuk refinery ini mungkin harus sampai ke full year di 2024 baru terreflect, karena ini dalam konstruksi pembangunan semua. Jadinya untuk tetap ada pertumbuhan, kita juga mengiringi dengan upstreamnya tetap melakukan pengembangan perkebunan baru. Itu yang terjadi yang kita lakukan. Karena industri ini kita butuh waktu untuk pengembangannya. Nah mungkin tadi satu lagi Pak, mungkin dari sisi financial performance, secara seasonality Pak, ada nggak sih misalnya waktu yang terbaik di kuartal berapa gitu Pak?
ketika mendapatkan mungkin dari sisi bottom line yang tinggi, lalu di kuartal berapa yang mungkin ada sedikit penurunan. Kira-kira kalau di CPO company gimana Pak? Kalau CPO company biasanya kalau kita melihat biasanya di kuartal 1 ya akan lebih rendah karena produksi di kuartal 1 biasanya lebih rendah ya di awal panen tahun. di Q3 Q4 ya. Jadinya dia akan naik karena peak crop itu muncul di Q3 Q4. Berarti second half biasanya baru bagus di ya? Q2 Q3 itu yang bergerak tinggi misalnya. Karena kita mengatakan gini, Idul Fitri, menjelang Idul Fitri harga akan naik kan gitu, harga-harga CPO bergerak naik kan gitu. Akhir tahun karena Natal tahun baru biasanya karena musim dingin ya, wilayah lain ya kebutuhan ini juga naik. Jadinya ada posisi low crop, ada posisi peak cropnya gitu. Grafiknya itu gak akan stabil sepanjang tahun, tapi average of year kita katakan ya ini akan kita tahu lebih bagus kan gitu. Kalau dari porsi ekspor Pak masih besar nggak Pak komposisinya dibandingkan domestik? Komposisi terbesar kita pasti tetap domestik. Domestik ya. Memang sebelum kebijakan tahun lalu pemerintah merubah kebijakan adanya DMO di sektor kelapa sawit, kita mulai sebenarnya pengembangan untuk ke ekspor waktu itu. Cuma karena ada kebijakan domestik DMO, kita mulai kembali fokus ke DMO dulu. Kenapa? Karena untuk mengambil market ekspor, karena ada kebijakan DMO, kita harus tersedia tangki timbun, artinya tangki penyimpanan di pelabuhan lah. Terus kita butuh melakukan DMO ke minyak goreng. Sedangkan di STAA sendiri saat ini kita belum masuk ke refinery, kita belum beroperasional. Jadinya untuk melakukan kebijakan DMO migor ini belum bisa kita jalankan kan gitu. Sedangkan untuk ekspor kita butuh tangki yang banyak di pelabuhan. Ini yang menjadi kendala. Jadinya kenapa kita fokus ke domestik sambil menunggu pengembangan industri downstream kita selesai di tahun ini kan gitu. Sehingga kuartal 1 tahun depan udah bisa beroperasional. Umurnya pendek sih Pak ya, soalnya barang ini ya. TBS juga pendek, ke CPO juga. Masalahnya TBS yang pendek, kalau CPO enggak, karena bisa disimpan. Yang penting tangki penyimpanan itu storage-nya, heating-nya harus dijaga. Yang TBS di upstream ini yang masalah, karena selesai panen nggak bisa disimpan buahnya. Itu yang masalah berarti di Kalimantan lah Pak, yang Bapak punya nggak ada refinery sekarang kan ya? Enggak. Jadi bergantung sama wilayah kita gak ada isu lagi karena semua pabrik kita udah ada CPO mill-nya. Oh, I see. Yang biasanya punya isu tinggi itu hanya kebun tanpa pabrik CPO-nya. Oke. Jadinya dia gak bisa, harus tetap jual, harus tetap panen kan gitu. Buah udah matang harus dipanen, biarpun harga jatuh, tetap harus panen, harus jual buahnya. Jadinya kita kalau udah punya pabrik PKS, tinggal masalah penyimpanan. Kalau kapasitas tangki kita besar, kita melihat harga masih rendah, ya kita tinggal simpan kan gitu. Karena margin di plantation ini kan tinggi. Berarti waste Bapak juga lebih manageable Ya, ya? manageable kan gitu. Banyak. Oke. Ini diskusi kita udah lumayan sangat details dan lengkap sekali ya apa yang udah disampaikan oleh Pak Mosfly. Dan mungkin closing statement Pak dari Pak Edward dan juga Pak Mosfly Pak. Ya, silakan. Ya, pertama mungkin kita terima kasih dari Ziadana sudah invite kami untuk talk show ini, dan juga kita juga perlu mengatakan terima kasih kepada investor-investor STAA yang pada awal IPO sampai sekarang sudah memberi support lagi kita lah. Ya, secara kita sebagai perusahaan fokusnya untuk menjaga fundamental lah, fundamental perusahaan. Ya, masih. Saya melihat gini, sektor ini sebenarnya para investor gak usah terlalu khawatir di sektor perkebunan kelapa sawit, karena bisnis ini sebenarnya sangat-sangat potensial. Kita melihat seperti yang tadi saya sampaikan, supply dan demand. Memang sektor ini harus fokus, karena kita melihat ke depannya sektor ini harus fokus gimana penerapan ESG untuk menciptakan satu perkebunan yang sustainable. Jadinya kita dari STAA, kita punya keyakinan dengan pengalaman kita yang puluhan tahun di bisnis ini, kita mampu mengelola bisnis ini dengan bagus, dan kita yakin kita tetap akan bertumbuh dan tetap berkelanjutan dengan konsep ESG yang ada.
Terima kasih. Oke, mungkin terima kasih sekali lagi untuk STAA, Sumber Tani Agro Resources. Hari ini kita udah ngobrol banyak terkait dengan company performance dan juga sejarah dari berdirinya STAA. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Mosfly dan juga Pak Edward. Saya Sabrina Raisa dan Cici Sharon Gracia hari ini, sekarang undur diri. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya yang tentunya kita akan mengundang beberapa narasumber yang menarik untuk nanti kita akan bahas, baik itu praktisi dan juga company-company yang nanti kita akan tayangkan di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.